Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya Hamdi Hasarbaini. Pada episode kali ini saya mengundang ini Head of Research termuda mungkin ya, Cyril Tanuwijaya, Cyril Tanuwijaya, Head of Research dari PT Jasa Utama Capital Sekuritas ya. Ya tadi saya bilang Head of Research termuda mungkin ya, karena pasti usianya masih sangat muda, tapi sudah memegang posisi yang lumayan strategis di satu perusahaan sekuritas, yaitu Head of Research. Umur boleh muda, tapi saya yakin Cyril yang selama ini sering tampil di beberapa media televisi, sudah banyak diundang atau dijadikan narasumber untuk bicara mengenai saham. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol dengan Cyril mengenai prospek pasar modal Indonesia ke depan. Sekarang kan sudah masuk bulan September, biasanya kalau masuk bear itu udah mulai mulai indeks sudah mulai bangun lagi. Tapi nanti Cyril akan banyak cerita. Jadi Cyril, terima kasih udah mampir ke sini. Dulu kita sudah sempat talk show juga, cuman waktu itu Cyril masih di rumah sakit, jadi waktu itu lewat Zoom ya. Tapi kali ini kita bisa offline. Jadi terima kasih Cyril. Terima kasih Pak Hamdi undangannya, kesempatannya untuk diskusi pagi hari ini. Gimana kakinya udah sehat? Udah Pak, makasih. Oke. Jadi Cyril, terima kasih lagi. Saya nanti akan banyak bertanya. Ini kan sudah masuki semester 2 ya di 2022. Nah biasanya kan investor pengen tahu itu ke depannya kondisi pasar modal seperti apa. Dan kita tahu ya bahwa The Fed minggu depan akan rapat FOMC meeting ya, dan juga rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia juga akan rapat untuk memutuskan apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak gitu. Nah dari Cyril ini kira-kira gimana? Baik, jadi kalau untuk minggu depan ya Pak Hamdi, minggu depan jadi minggu yang sibuk ya, dari Bank Sentral Indonesia maupun dari Bank Sentral Amerika akan berencana untuk menaikkan suku bunga acuan. Nah, dari suku bunga Bank Amerika, jadi diperkirakan The Fed itu akan menaikkan suku bunga 75 basis point atau hingga sampai ke 100 basis point kayak gitu. Karena apa? Karena dilihat inflasi inti dan inflasi tahunan yang periode bulan Agustus kemarin itu memang secara tahunan inflasinya itu turun ke 8, turun dibandingkan bulan Juli ya, dibandingkan bulan Juli turun. Tapi inflasi intinya itu naik gitu, dan inflasi tahunannya itu secara mengejutkan lebih tinggi dibandingkan perkiraan pasar yang 8,1%, realisasinya 8,3% kayak gitu. Nah jadi apalagi kemarin di Jackson Hole Symposium, gubernurnya The Fed Jerome Powell itu kembali menegaskan komitmennya untuk memerangi inflasi. Meskipun risikonya itu ya resesi ekonomi kayak gitu. Jadi beliau akan kembali di jalan untuk menaikkan suku bunga secara agresif. Nah, tadinya kan market itu memperkirakan kenaikan suku bunga sebagian besar akan 75 basis point di bulan ini. Tapi melihat update data terbaru tersebut, sekarang sudah sampai 18% kira-kira votingnya, bahwa market melihat di bulan ini nih, alias di minggu depan di 21 September ini, The Fed itu bisa saja menaikkan suku bunga sampai 100 basis point gitu. Tadinya kan kompak nih suaranya 75 basis point. Nah, melihat kondisi The Fed yang demikian, jadinya tentunya untuk menghindari efek disparitas yang semakin jauh ya antara suku bunga The Fed dengan suku bunga BI, jadi ya, BI akan menaikkan suku bunga juga, tapi tidak akan seagresif The Fed yang langsung 100 basis point, tidak.
BI jadi di bulan ini diperkirakan akan menaikkan suku bunganya itu 25 basis poin. Kayak Yeah. gitu, Pak. Ya, kalau The Fed menaikkan sampai 75 basis point, even sampai 100 itu sangat-sangat signifikan ya. Belum pernah kan The Fed menaikkan suku bunga sebegitu tinggi. Ya, BI juga ikutkan, tapi walaupun cuma 25 basis point. Artinya di pasar modal Amerika pengaruhnya akan besar mungkin ya. Nah, saya nggak tahu deh, menurut Sheryl gimana pengaruhnya ke pasar modal Amerika dan tentu saja ke pasar modal Indonesia gitu. Kalau benar The Fed akan menaikkan sampai 75 atau 100 basis point, artinya 1% kan naiknya. Itu kira-kira gimana Sheryl? Iya. Kalau kita lihat semalam bursa Amerika kan masih ditutup koreksi ya, masih melanjutkan koreksi dalamnya. Secara mingguan koreksinya sangat signifikan, bahkan yang terendah dalam 2 tahun terakhir koreksinya Amerika. Jadi kalau mungkin kenaikannya The Fed itu benar 75 basis point, kemungkinan market sudah siap. Bursa global sudah siap, sudah terprice in gitu ya penurunannya. Kemungkinan bisa rebound kalau 75 basis point. Tapi kalau ternyata 100 basis point, wah bisa lanjut koreksi lagi kemungkinan gitu. Tapi jangan khawatir, kalau aku lihat kalau di Indonesia meskipun kita bisa ikut koreksi kalau Amerika koreksi, tapi kita lihat aliran aksi net buy investor asing terus berlanjut dari awal tahun. Kurang lebih akumulasinya 70 triliun rupiah dari awal tahun. Dari awal tahun Itu sekarang. kan luar biasa ya. Jadi kalau investor asing aja optimis, kita tentunya sebagai lokal harusnya lebih optimis lagi gitu. Ada kemungkinan nggak investor asing itu yang tadinya dia di pasar Amerika, cuman karena antisipasi kenaikan bunga yang begitu tinggi, mereka pindah ke Asia, ASEAN atau Indonesia gitu. Ada kemungkinan gitu nggak? Betul Pak, itu kemungkinannya besar sekali. Karena kalau kita lihat tahun lalu kan yang perform itu justru bursa saham Amerika. 3 indeksnya tuh menguat kurang lebih 20% di tahun 2021. Sedangkan kita IHSG hanya naik 10%, kayak gitu. Nah, kalau tahun ini kelihatannya sejauh ini secara year to date itu udah kebalikan jauh. Justru mereka yang koreksi secara year to date. Kita Indonesia yang justru sudah positif gitu. Bahkan minggu ini kan kita sudah all time high lagi meskipun belum sampai ke 7.400, tapi itu suatu hal yang positif yang saya lihat di bulan September, di mana biasanya bulan September Oktober itu koreksi, malah IHSG mampu mencetak all time high, rekor tertinggi baru kayak gitu. Nah, kalau untuk kenaikan suku bunga minggu depan, kalau saya perkirakan IHSG itu ada potensi juga koreksi jika kenaikan suku bunga Amerika itu sampai ke 100 basis point. Kalau kita lihat secara teknikal minggu ini juga muncul candle-candle pembalikan arah di area resistennya. Lalu dikonfirmasi di hari Jumat candle koreksinya itu besar. Jadi potensi koreksi ya, sinyal koreksi itu masih bisa berlanjut. Jadi kemungkinan IHSG itu minggu depan support kuatnya masih di 7.000, resistennya kemungkinan masih di 7.200-an. Oh, oke. Jadi Sheryl melihat prospek di Bursa Efek Indonesia positif ya, karena jadi saya lihat di Indonesia itu meskipun ada koreksi sesaat, tapi ya 7.000 itu area support kuat. Andaikan koreksi nampaknya nggak akan menembus sampai 7.000 di dalam waktu dekat ini ya. Kecuali ya The Fed mungkin menaikkan suku bunga sampai 100 basis point, mungkin itu bisa terjadi panik ya. Tapi itu juga jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang kami masih melihatnya positif gitu Pak. Oke. Artinya buat investor nih tetap optimis ya. Investor pasar modal Indonesia atau investor Bursa Efek Indonesia tetap optimis karena pengaruh dari kenaikan suku bunga di Amerika, kalau itu 75 basis point ya, itu tidak secara signifikan akan berpengaruh negatif ya Sheryl ya. Kecuali kalau tiba-tiba naik sampai 100 basis point. Dan itu pun kalau pengaruh jangka pendek ya. Biasa kan orang Indonesia kan shock sebentar habis itu lupa mulai ini lagi ya, optimis lagi. Kalau itu terjadi ya, paling pengaruhnya sebentar ya. Tapi secara overall
saya melihat sampai akhir tahun kira-kira pasar modal Indonesia akan seperti apa ya? Iya. Sampai nanti lah penutupan di 2022 ya. 2022 gimana? Iya. Oh iya, terkait soal aksi net buy investor asing ya Pak. Jadi saya lihat kalau kita perbandingan indeks utamanya kan mereka tahun ini koreksi, giliran kita yang perform. Jadi kalau kami melihatnya resesi global itu kan terjadi ya di negara-negara yang sudah maju ya, kayak di Amerika, di Eropa itu mereka lagi beresiko besar itu resesi kayak gitu. Bahkan ya Amerika sudah resesi secara teknis ya. Nah, sedangkan kita di Indonesia resiko resesinya itu masih di bawah 10%. Gitu. Itu yang perlu kita jadi modal untuk kita optimis kayak gitu, Pak. Jadi resiko resesi kita kecil, sedangkan tren pemulihan ekonomi kita itu masih terus berlanjut. Data-data fundamental itu masih menunjukkan perbaikan kayak gitu. Jadi investor asing juga kan melihat hal tersebut, makanya mereka berbondong-bondong melakukan net buy di kita, kayak gitu. Kalau pengaruh lain, saya seperti kemarin ada kenaikan bahan bakar segala macam, itu ada pengaruhnya nggak ke pasar modal atau ke bursa efek? Iya. Jadi awal-awalnya kan pasar merespon negatif ya, tapi saat benar-benar pengumuman BBM-nya naik, malah IHSG-nya itu bullish kayak gitu. Jadi kelihatannya pasar sudah mempersiapkan diri karena kan sudah diinformasikan dari jauh-jauh hari ya kenaikan BBM-nya, dan itu juga memang pilihan akhir yang harus dilakukan pemerintah untuk menaikkan BBM kayak gitu. Nah, memang efeknya tentu pasti ada ya. Kalau secara historikal kita lihat memang kenaikan harga BBM kan bisa menekan harga saham kayak gitu. Tapi kalau aku lihat kan kali ini kondisinya tidak separah sebelum-sebelumnya karena perekonomian kita tuh sudah lebih kuat kayak gitu. Terus juga kasus COVID kan kemarin yang selama ini mengintai kita ya. Membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas kayak gitu. Nah sekarang kasus COVID yang udah turun, lalu juga konsumsi kan juga jadinya tinggi ya, itu juga membuat kita optimis gitu. Memang kalau kita lihat secara risiko, ya memang kenaikan harga BBM itu bisa menekan daya beli gitu. Tapi bukan berarti semua saham akan dirugikan. Tentu ada saham yang masih akan diuntungkan. Nah itu pertanyaannya, kira-kira dari berbagai faktor tadi ya, The Fed mau naikin suku bunga, Bank Indonesia menaikkan suku bunga, kemudian ada kenaikan harga bahan bakar, kira-kira menjelang akhir tahun nanti saham-saham apa sih yang diuntungkan dan sebaliknya dirugikan gitu. Jadi biar teman-teman investor bisa bisa melakukan pemilihan dengan baik, Sheryl. Apa yang diuntungkan dan apa yang dirugikan gitu. Oke, baik. Kalau secara indeks ya Pak, aku lihat sih IHSG itu kemungkinan koreksi bisa di bulan September Oktober ini. Memang juga secara historikal kan demikian gitu. Apalagi berbagai resiko ekonominya kan juga sudah terlihat seperti The Fed, inflasi, kenaikan harga-harga karena kenaikan harga BBM juga kan. Nah, tapi aku lihat tentu masih akan ada efek window dressing ya di tahun ya. Jadi itu efeknya itu kemungkinan IHSG akan bottoming di September Oktober, selanjutnya akan cenderung naik gitu. Jadi kalau target dari kami di Jasa Utama, kami masih target akhir tahun masih optimis di 7.500. 7.500 akhir tahun ya. Nah, kalau sektor-sektornya apa yang diuntungkan? Kami lihat dari kenaikan suku bunga yang paling diuntungkan itu sektor perbankan. Karena net interest marginnya, NIM-nya itu dia akan naik, apalagi Bank Indonesia juga optimis ya. Bahkan kemarin sempat merevisi naik target pertumbuhan kredit ya. Jadi dengan suku bunga yang meningkat, jadi kan itu bisa meningkatkan pendapatan bagi bank ya. Kayak gitu. Itu sektor perbankan. Ya. Nah, kalau saham-sahamnya apa? Saya masih merekomendasikan saham-saham perbankan big caps gitu. Itu teman-teman, big caps ya, perbankan big caps ya. Terus lagi yang menguntungkan ya komoditas, karena kita kan negara produsen komoditas ya. Jadi itu juga jadi berkah luar biasa untuk kita ya di saat negara-negara lain krisis energi. Juga itu yang menyelamatkan kita jadi tidak resesi
gitu ya. Semoga kita tidak resesi. Dan memang possibility untuk resesinya itu sangat kecil kita. Kita kan negara produsen komoditas, jadi kita bisa lihat kayak saham-saham produsen batu bara itu kan kemarin lagi menaiknya banyak-banyaknya minggu lalu gitu. Bahkan yang tidak pernah kita sangka bisa sampai ke harga sekian tinggi tersebut, ya itu karena konflik geopolitiknya di Rusia sama Ukraina yang masih panas ya, sama Eropa lagi sekarang tambahnya, jadi meluas kayak gitu. Jadi itu saya lihat konfliknya kan masih panas ya, dan Eropa kan memberikan sanksi ke Rusia untuk di-ban segala segala komoditas dari Rusia seperti batu bara, minyaknya segala macam. Nah, tapi di sisi lain Eropa juga lagi krisis energi. Kalau di-ban ya mereka nggak dapat mereka makin kesulitan, udahnya terbatas persediaannya. Jadi Eropa kan harus cari pasar lain, produsen komoditas lain. Nah, itulah Indonesia yang mendapat berkah gitu ya. Nah, apalagi Eropa juga kan lagi persiapan untuk musim dingin. Nah, permintaannya biasa kan akan naik gitu ya. Nah, jadi saya lihat saham-saham dari sektor batu bara itu akan diuntungkan. Jadi harga jualnya kan lebih tinggi, harga batu baranya tuh lebih tinggi, labanya meningkat. Apalagi juga di akhir tahun, di November, Desember, mereka suka membagikan dividen lagi, itu kan menarik gitu. Jadi kalau dari komoditas energi kami merekomendasikan sih kayak Adaro, ITMG, PTBA itu menarik untuk kita simpan ya. Kumpulkan dari sekarang. Kalau ada koreksi justru kita beli. Oh, itu tadi ya Pak, Adaro, ITMG, PTBA. Iya. Itu ya. Saham-saham yang berbasis komoditas energi itu menarik kalau aku melihatnya. Lalu juga sektor ketiga yang bisa diuntungkan itu masih bisa bertumbuh ya. Bahan baku. Bahan baku khususnya di logam. Gitu ya. Jadi masih masuk komoditas juga, komoditas logam. Cuman kalau secara sektor kan masuknya ke basic industry gitu ya. Nah, karena sentimen kendaraan listrik juga. Nikel ya khususnya. Iya, khususnya nikel gitu. Jadi kemarin Pak Jokowi kan serius banget ya untuk mengganti kendaraan pemerintah dengan kendaraan listrik. Ya. Itu bisa jadi kesempatan kita untuk trading jangka pendek ya. Meskipun itu belum tentu sentimennya akan berlanjut sampai akhir tahun, karena kita kan perlu lihat sejauh mana progresnya jadi apa enggak, atau seluas mana programnya diterapkan kayak gitu. Jadi saham-saham yang berkaitan sama kendaraan listrik kayak Indi kan itu juga diuntungkan dari batu bara, terus sekarang dia lagi ekspansi ke kendaraan listrik juga. Iya, ke nikel, ke bahan bakunya. Itu juga bisa diuntungkan kayak gitu. Jadi udah ada bocoran berapa tadi? Ada Adaro, ITMG, PTBA, Indi ya. Terus apa lagi itu? Inco. Itu kan nikel ya. Jadi 3 tadi, perbankan, kemudian komoditi dan bahan baku tadi ya. Bahan baku, lalu juga biasanya kan juga kalau inflasi naik, sektor yang masih bisa defensif tetap bertumbuh itu konsumen primer. Konsumen primer ya. Apalagi ditopang juga harga-harga komoditas bahan bakunya seperti palm oil, CPO, itu kan dalam tren yang turun gitu. Terus juga tepung itu juga udah mulai turun harganya. Nah, itu jadi kan bisa mengurangi biaya produksi mereka. Sedangkan mereka udah pada menaikkan harga kan kemarin, menyesuaikan kayak Indofood gitu ya. Mereka kan sudah menyesuaikan harga. Nah, sekarang harganya sudah naik, bahan bakunya turun, sehingga potensi labanya bisa semakin baik, bisa bertumbuh kayak gitu. Jadi INDF termasuk itu atau apa ICBP ya. Mayora. Iya, itu saham-saham konsumen primer yang kami rekomendasikan. Nah, jadi itu teman-teman udah banyak bocoran tuh untuk mulai koleksi ya. Begitu ada koreksi ya justru masuk ya, Sheryl ya. Betul, justru dapat harga diskon saat koreksi. Oke, ada lagi nggak sektor apa lagi tuh? Nah, yang dirugikan ya Pak. Nah, yang dirugikan apa tuh? Ya, kalau dirugikan itu sektor teknologi ya.
karena kan suku bunga naik. Seperti yang kita tahu, mayoritas saham teknologi itu merugi. Jadi udahnya mereka itu merugi, sekarang beban utangnya kan juga cukup besar mereka ya. Jadi beban utangnya bertambah karena suku bunga itu naik, ya mereka jadi lebih berjuang gitu, sektor teknologi, jadi kurang diuntungkan. Lalu soal terkait kenaikan harga BBM ya, sektor transportasi itu bisa pengaruh ya. Gitu. Karena kan ya harga BBM-nya naik ya, jadi pengeluarannya lebih besar, labanya bisa tergerus. Sedangkan kalau mau dinaikkan, belum tentu masyarakat bisa. Gitu. Jadi itu sektor yang cukup struggle. Nah, jadi teknologi, transportasi sama konsumen non primer, Pak. konsumen non primer. Apa tuh contohnya? Konsumen non primer itu sektor yang bisa dirugikan juga ya. Karena kalau aku lihat kenaikan harga BBM ini, Pak, ya memang pemerintah kan sudah menyiapkan skenario untuk membantu masyarakat golongan ke bawah. Tapi kelas menengahnya itu justru semakin terjepit bisa dibilang ya. Semakin sulit. Kenapa? Karena pendapatannya kan masih tetap. Pendapatannya tetap, tapi bahan-bahan pokoknya naik, harga BBM-nya naik, sehari-hari transportasi semakin mahal. Lalu harga-harga barang juga kan semakin meningkat, sedangkan tidak ada bantuan subsidi. Jadi ya konsumsinya mereka bisa agak tertekan. Nah, jadi konsumen non primer khususnya yang menengah ke atas seperti Mitra Adi Perkasa itu bisa tertekan ya. Terus juga mungkin MPPA, Matahari, ya. Jadi justru kalau kami lihat, kalau yang masih bisa berkembang itu dari konsumen non primer, seperti yang kalau kelas menengah ke bawah kayak RALS, karena ya yang biasanya belanja dari MAPI mungkin bisa lari ke RALS yang lebih murah kayak gitu. Atau seperti kayak apa Alfa semacam itu termasuk primer apa sebenarnya? Itu termasuk retail ya, Pak. Retail. Nah, tapi kalau Alfa itu masih bisa bertumbuh kalau kami lihatnya ya. Ya, karena kan mobilitas masyarakat ya lumayan pulih karena lokasinya kan juga pada cukup relatif dekat ya sama rumah. Jadi terus mereka juga berinovasi ke transaksi online. Jadi dari mana aja tidak terbatas. Jadi itu masuknya ke retail tapi menjualnya produk sehari-hari juga. Jadi masih bisa masuk. Masih bisa naik. Jadi sentimen apa lagi saya lihat? Tadi kan ada rencana The Fed menaikkan suku bunga, Bank Indonesia menaikkan suku bunga, ada kenaikan harga bahan bakar. Kira-kira sentimen yang lain yang perlu dicermati investor apa lagi ya? Untuk khususnya di Indonesia gitu. Ada lagi nggak? Iya, sebenarnya ada hal positif ya. Jadi terkait soal pandemi, kemungkinan kami lihat pandemi ya setuju dengan statementnya WHO. WHO akan mempertimbangkan pandemi ini udah berakhir gitu. Oh gitu. Jadi ya kasus COVID kan sudah relatif turun ya di mana-mana. Kayak kemarin di Indonesia juga kasusnya sempat naik di beberapa bulan lalu. Cuman nggak sampai parah ya, karena tingkat vaksinasi kita kan juga udah tinggi. Nah itu yang jadi sentimen positif yang bagus juga kayak gitu. Nah kalau selain itu ya harga komoditas komoditas juga kan masih naik. Gitu. Harga komoditas yang menguntungkan kita ya. Kayak komoditas energi itu kan naik yang kita ekspor. Sedangkan selain itu juga kita bisa diuntungkan dari konsumsi masyarakat yang masih relatif stabil ya. Indeks keyakinan masyarakat kan juga tinggi di bulan lalu gitu. Jadi meskipun inflasi gitu ya, potensi resesi global gitu, dan berbagai perlambatan ekonomi lainnya, jadi kelihatannya masyarakat Indonesia itu masih optimis untuk konsumsi. Cuman yang perlu kita perhatikan ya bagaimana sejauh mana pengaruhnya kenaikan harga BBM ini terhadap industri gitu sih yang masih perlu kita lihat. Selain juga penyesuaian BI rate ya, karena BI rate kan
diperkirakan akan naik sampai 100 basis point, tapi masih sampai 2022 akhir. Oh, gitu. oke. Nggak langsung seperti Bank Sentral Amerika yang sebulan langsung naik 100 basis point. Jadi nanti nyicil dulu ya, 25 Iya. basis point sampai akhirnya 100 gitu. Iya, kita bisa cicil kalau di dalam negeri, jadi nggak kaget. Gitu. Oke. Jadi dengan berbagai sentimen tadi, teman-teman investor mesti ngapain nih, Sheryl? Gimana mereka harus bersikap seperti apa gitu? Oke, jadi untuk sentimen jangka pendek ini kita bisa tetap mencermati saham-saham komoditas ya, komoditas energi yang masih sewaktu-waktu bisa fluktuatif di minggu ini. Terus juga sentimen kendaraan listrik, saham-sahamnya kan banyak dari perusahaan-perusahaan distributornya, dari perusahaan-perusahaan penyedia komponennya gitu, penyedia bahan bakunya. Itu bisa banyak yang bisa dicermati untuk minggu depan. Ya kemungkinan untuk saham-saham kapitalisasi besar itu bisa koreksi di minggu depan gitu ya. Karena khususnya di awal minggu, karena investor masih akan antisipasi gitu, masih lihat kondisi ini ada update apa kira-kira dari Amerika sambil nunggu rilis pidatonya FOMC. Itu hari apa sih biasanya mereka? Itu hari Rabu Kamis. Rabu Kamis ya. Iya, memang subuh sih. Jadi jatuhnya kemungkinan di sini Kamis pagi Kamis. baru ketahuan gitu ya. Jadi menjelang itu kemungkinan indeks masih koreksi. Senin, Iya. Selasa kemungkinan masih koreksi Kemungkinan ya. masih koreksi dikit. Ya, semoga naiknya benar 75 basis point ya. Jadi bisa rebound, bisa kembali naik seperti itu. Jadi sementara masih bisa swing trading dulu kali ya untuk komoditi ya. Bisa untuk swing, untuk trading dalam jangka beberapa bulan ke depan itu juga masih oke. Kalau misalnya nggak mau trading jangka pendek di komoditas, bisa position trading karena berbulan-bulan targetnya sampai akhir tahun seperti itu. Nah untuk akhir tahun berarti yang tadi itu yang saya udah bilang kayak sektor yang diuntungkan ya, perbankan, komoditas, kemudian bahan baku, konsumen primer, konsumen primer. Jadi cuman itu ya tadi ya, kemungkinan di September atau Oktober itu akan koreksi dulu. Jadi teman-teman masuknya kapan nih bagusnya? Atau nyicil dari sekarang gitu? Iya, bisa cicil dari sekarang karena kan kita nggak pernah tahu secara detail ya bottomnya itu pastinya di mana gitu. Misalnya nunggu kayak dulu ada yang bilang 6.600, nggak pernah kejadian. 6.600, yang ada all time high. Iya. Jadi ya kita nggak bisa menentukan kan market pasti akan kemana. Yang bisa kita lakukan kan antisipasi gimana kalau ternyata nggak turun atau ternyata nggak cepet naiknya. Jadi kita bisa cicil, tentukan money manajemennya juga risikonya yang pas gitu. Jadi mungkin ada pilihan kali, beberapa alternatif untuk yang short term trading, pilih apa, kemudian yang medium atau yang long term Sheryl bisa kasih usulan nggak itu? Oh iya. Untuk sektor apa yang untuk ya swing trading aja, kemudian yang trading agak jangka panjang sektor apa, kemudian yang nunggu sampai akhir tahun sektor apa gitu. Iya. Kalau sektor sampai akhir tahun berarti kan bisa masuk kategori long term ya. Yang long term. Itu seperti yang udah yang tadi ya. 4 sektor 4 tadi ya. Iya. Kalau untuk jangka pendek minggu depan, tapi sebenarnya aku belum ngecek terlalu detail ya. Cuman sekilas dilihat kayak SLIS itu kan kendaraan mobil listrik ya, itu masih bisa lanjut naik gitu. Terus kemungkinan juga yang berbau bahan baku listrik, kendaraan listriknya itu ya, kayak Inco itu bisa juga. Terus juga BRMS itu juga menarik ya. Terus ada juga yang menarik seperti ADMR, terus juga kelihatannya MTEK juga bisa dicermati itu kalau secara teknikal. Tuh teman-teman banyak bocoran tuh saham saya yang boleh dijadiin koleksi ya buat minggu atau bulan depan ya. Untuk minggu ini. Minggu ini ya, jangka pendek ya. Untuk day trade, untuk swing ya, untuk seminggu 2 minggu masih oke kemungkinan. Nah tadi Sheryl bilang bahwa net buy asing itu kan naik terus ya. Iya.
Itu kenapa sih kira-kira memang mereka sudah beralih dari pasar yang Amerika sana dan ke Indonesia atau cuman fenomena short term aja, nanti paling mereka pergi lagi gitu. Oh, iya. Atau mereka memang sudah melihat potensi Indonesia yang lebih baik gitu. Gimana? Iya Pak. Jadi kalau kita lihat pembelian net buy asing kan tuh cukup besar ya, 70 triliun itu naik signifikan dibandingkan tahun lalu gitu ya. Jadi mereka juga melihat kalau pertama kan resiko utama tuh pandemi. Nah, pandemi kita tuh udah pulih gitu ya. Kita lihat di mana-mana udah rame, udah bebas hampir 100% seperti sebelum masa pandemi kayak gitu. Terus dilihat lagi data-data makroekonominya itu masih aman. Kalau di negara lain ancamannya inflasi tinggi, tapi inflasi kita contohnya itu masih di bawah 5%, masih relatif aman gitu ya. Terus juga kalau soal lihat kayak kemarin ada neraca perdagangan, itu juga datanya bagus. Jadi banyak rilis data makroekonomi yang membuat investor baik lokal maupun domestik itu semakin optimis gitu, karena indikator-indikator kalau yang mengatakan kalau ekonomi Indonesia itu masih relatif kuat meskipun ada resiko krisis global gitu ya. Resiko inflasi memang bisa, tapi kita masih relatif lebih rendah dibandingkan negara peers ya. Negara peers apalagi kalau dibandingkan negara yang udah berkembang, negara maju kayak Amerika, Eropa kayak gitu. Nah, kalau net buy asing kan kalau kita cermati kemarin mereka tuh banyak borongnya saham-saham berkapitalisasi besar gitu. Oh, karena termasuk mereka, yang perbankan tadi nggak? Iya, termasuk juga perbankan big caps ya. Itu mereka banyak borong gitu. Ya mereka kan transaksinya net buy sampai 70 triliun. Tentunya mereka untuk masuk ke pasar Indonesia tentu harus beli saham-saham berkapitalisasi. Nah itu ya, dari 70 besar. triliun itu bisa dilihat nggak? Mereka masuk di saham apa aja gitu? Atau sektor apa aja? Bisa sih. Yang paling besar net buy-nya sejauh ini secara year to date itu di Tebik mereka. Oh, itu Tebik. sekian belas triliun. Oh, Lalu yang kedua Telkom. Telkom itu juga masih belasan triliun. Selebihnya di bawah 10 triliun itu ada perbankan big caps. Perbankan kayak BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu. Nah, jadi kalau kita lihat menariknya itu justru mereka paling banyak beli saham Tebik gitu. Oh, jadi itu bocoran lagi tuh. Tebik, Telkom, dan perbankan kayak BBCA, BMRI, BNI. Iya, BNI. Gitu. Kalau BTN nggak masuk ya? BTN masih kecil mungkin ya? Kayaknya di bawah-bawah tapi tetap ada net buy-nya juga. Tetap net buy. Jadi, karena harganya kan murah banget tuh. Masih di bawah PBV-nya masih di bawah 1 ya? Valuasinya sangat murah. Itu salah satu yang paling murah di finansial. Nah, terus juga kalau teman-teman bertanya-tanya kenapa mereka itu net buy asing malah banyaknya borong di Tebik sama di Telkom gitu. Selebihnya kan bank mayoritas yang mereka beli gitu. Jadi kalau Tebik mereka melihatnya karena ada investor pengendalinya melakukan pembelian kembali, jadi menambah posisi. Itu kan berarti investornya happy selama ini. Yeah. Lalu investornya juga masih melihat prospek bisnisnya oke, masih optimis intinya, kurang lebih seperti itu. Jadi investor asing juga langsung dia borong kayak gitu. Lalu secara keuangan baik laba maupun pendapatannya juga si Tebik ini naik gitu. Jadi ya cocok lah, banyak sentimen positif yang bisa mendongkrak harganya kemarin beberapa bulan ini kayaknya. Apa itu karena terkait sama Telkom ya? Telekomunikasi. Kayak Telkom kan juga naik, kemudian Tebik kan juga tower kan? Iya. Kalau Telkom sih lebih ke ekspansinya. Ke bisnis data center, kerjasama sama Singtel Singapura juga kemarin. Dia juga banyak ekspansi ke startup, jadi itu diapresiasi sama investor asing, lihatnya bagus. Karena tadi kan saya bilang saham teknologi termasuk yang dirugikan kan, kecuali Telkom itu nggak masuk teknologi ya? Itu masuknya infrastruktur ya. Teknologi kayak GoTo mungkin, Bukalapak, terus itu kan harganya emang Multipolar, MTech di bawah IPO semua kan itu ya. Tinggal ini sepertiga kali kayak Bukalapak kemudian GoTo ya.
Iya. Tapi kalau kita bandingkan antara Bukalapak atau GoTo, aku sih lebih mengunggulkan Bukalapak. Oh gitu. Karena Bukalapak sudah untung, meskipun untungnya itu didongkrak sama BBHI. Oh, oke. Tapi kalau kita lihat lagi secara liability, utangnya itu si Bukalapak jauh lebih kecil daripada si GoTo. Kalau GoTo udahnya dia masih rugi, dan juga pesaing-pesaingnya aku lihat dari luar negeri, khususnya dari AirAsia ya, itu dia mau launching kendaraan, bukan kendaraan, maksudnya Kayak ojol gitu iya, kan? maksudnya kayak ojol gitu. Nah itu kan bisa semakin menambah tantangan GoTo ya, meskipun pendapatannya yang paling besar kan dari Tokopedia, tapi pendapatan keduanya paling besar itu dari Gojek gitu. Jadi itu bisa jadi persaing baru nih, persaingan semakin ketat untuk si Gojek gitu. Padahal kayak di Bukalapak kan mereka nggak punya itu, seperti Gojek. Mereka kan cuma khusus di mengandang marketplace. marketplace aja kan. Iya, khusus di marketplace. Tapi Sheryl masih prefer Bukalapak dibanding GoTo. Iya, karena kalau kita pertimbangkan dari sudut pandang keuangannya ya Pak, kalau si GoTo itu udah dari ancaman bisnis ya, dari pesaingnya masuk, terus juga kenaikan harga BBM ini kan makanya ojol-ojolnya pada demo, gitu. Iya. Jadi sentimennya kurang bagus ya. Yang juga soal ruginya itu masih rugi, masih belum berkurang, belum yang sesuai harapan investor rugi. Lalu malah utangnya tambah naik gitu. Oke. Itu teman-teman, Sheryl udah banyak kasih masukan tuh, Mbak. Bocoran saham-saham apa yang menarik untuk dikoleksi menjelang akhir tahun ya. Ya dari sektor tadi kan sudah disebutkan, satu kan perbankan tadi ya. Perbankan, kemudian kedua tadi apa? Komoditas, kemudian bahan baku Khususnya logam ya. Iya. Iya. Yang keempat itu konsumen primer. Konsumen primer. Jadi teman-teman bisa memilih tuh saham-saham. Tadi juga beberapa sudah disebutkan ya, kayak Telkom, Tebik, kemudian bank-bank big cap, khususnya bank-bank pemerintah ya, kayak BMRI, BBNI, kemudian BBCA juga. Apalagi kalau tadi? yang valuasinya paling murah BBTN. BBTN Nah, ya. itu bisa juga, tapi mungkin lebih panjang ya time frame. Iya, harganya saya lihat nggak pernah bergerak signifikan ya. Kurang signifikan. Flat aja gitu. Iya, tapi mungkin suatu hari pasti dia akan Pasti akan ya. nyusul, meskipun tidak sesignifikan saham-saham perbankan kenaikannya cepat gesit gitu, tapi dia slow but sure. Iya, karena memang kalau saya lihat dari price to book value-nya memang dia yang paling murah ya. Paling murah. Paling murah ya. Artinya potensi naiknya ya besar, cuman nggak tahu kapan gitu. Iya, kemungkinan biasanya mungkin paling lama setahun ya. Tahun ya. Durasinya. Oke, ada ini lagi nggak, rekomendasi dari Sheryl lagi nggak? Mungkin kita sudah masuk ke bagian akhir ini diskusi kita. Apa yang perlu dicermati oleh investor menjelang akhir tahun ini? Atau mereka harus ngapain gitu? Sekarang kan sudah masuk September nih. Biasanya baru-baru ini indeks sudah mulai merangkak naik. Iya. Jadi tetap harus optimis sama Bursa Efek Indonesia ya. Tuh teman-teman, optimis ya. Meskipun gonjang-ganjing marketnya kadang naik, kadang all time high, habis itu besoknya turun hampir 2%. Yeah. Itu kan seperti roller coaster ya, tapi ini di bursa saham. Nah, jadi kita tetap semangat, tetap optimis, jangan panik. Dan kalau investasi pakai uang dingin, pastikan kita udah memanage uang pos-posnya itu dengan baik, punya dana darurat, punya uang sehari-hari untuk kehidupan. Jadi posisinya itu nggak harus dipaksa jual, dan apapun yang terjadi di market itu nggak bikin kita stres, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena ya market itu biasa berayun-ayun seperti itu hal yang biasa. Nah, kita sebagai investor tidak bisa mengendalikan arahnya mau kemana. Yang bisa kita lakukan itu hanya antisipasi. Jadi saat dia turun itu waktunya kita untuk beli di harga murah, kita koleksi. Tapi ya koleksinya juga bukan berarti langsung all in, kita bisa cicil ya, bertahap gitu. Misalnya September koreksi beli, lalu beberapa minggu atau Oktober mungkin koreksi bisa beli lagi gitu.
Jadi jangan langsung belinya all in, dan juga punya planning yang jelas gitu. Kira-kira targetnya mau jual di harga berapa, mau dijual di kapan. Jangan juga digeser. Wah, targetnya udah mau kena nih. Aku naikin. Tanya mau naik lagi deh gitu ya. Iya, tunggu naik lagi. Karena dia Habis itu diguyur gitu. iya, jadi kita nggak boleh serakah ya. Lihat itu ke psikologi tradingnya juga. Jadi kita perlu disiplin, jangan berasumsi yang berlebihan gitu ya. Ya itu pesan dari serial itu, bahwa investasi yang paling utama adalah jangan gunakan dana panas ya, harus Iya. dana dingin. Apalagi menggunakan pinjol itu tabu itu. Jadi supaya kalau kita sahamnya turun nggak harus cut loss ya, Seril ya. Iya, Soalnya nggak panik. nggak panik. Nggak Soalnya galau. kalau pakai dana, misalnya dana dapur, uang dapur atau uang sekolah anak dipakai buat beli saham, kemudian sahamnya turun, kan mau nggak mau harus cut loss kan, karena Iya. dananya akan dipakai gitu. Tapi kalau dana dingin ya santai aja ya, karena Betul. seperti di seri bilang, pasar saham itu ada kalanya turun, pasti naik lagi. Jadi nggak ada pasar yang turun terus, Betul. nggak ada pasar yang naik terus ya. juga. Pasar apapun, mau saham, mau forex, mau komoditi yang lain, atau mau kripto, sama. Jadi ada kalanya koreksi, ada kalanya bullish. Nah, kuncinya itu tadi ya, Seril ya, pakai dana dingin Iya. supaya pada saat harga turun kita tidak terpaksa harus cut loss. Karena kalau kita pakai dana panas, dana dapur, dana uang sekolah anak, kita tidak mau harus cut loss pada saat kita butuhkan ya. Iya. Tapi kalau dana dingin ya udah santai aja, tunggu aja nanti Lebih tenang lah. rebound ya. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa masukan dari Seril, Head of Research dari PT Jasa Utama Capital Sekuritas. Mudah-mudahan bisa membantu perencanaan investasi teman-teman, khususnya di saham menjelang akhir tahun. Dan mudah-mudahan pada akhir tahun ada window dressing ya, jadi bisa cuan pada akhir tahun ya, Seril ya. Iya, bisa Oke. sesuai dengan rencana kita. Oke. Terima kasih Seril sudah Ya, terima berbagi. kasih, Pak. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi teman-teman. Demikian teman-teman, sampai jumpa kembali di episode yang akan datang.